terkenal. Mengawali acara ini, marilah kita perkenalkan. Yang pertama, narasumber kita adalah DRS Warman, yang merupakan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Dan yang kedua adalah DRA Ernatip. Beliau adalah peneliti madya di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Dan yang ketiga adalah adik kita Nanda Wirawan ST yang merupakan praktisi kain tenun tradisional. Sebagai langkah awal, pada kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya untuk menyampaikan materinya terkait dari Sulaman Lama Minangkabau yang diselenggarakan dalam rangka Dialog Pelestarian Nilai Budaya ini. Terima kasih, saya selaku moderator. Kepada Bapak Suarman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, para leluhur kita itu adalah intelektual kita yang sangat berjasa besar buat kehidupan kita pada saat ini, sampai hari ini. Kenapa saya katakan begitu? Mereka mengasas dan mewariskan kebudayaan yang ternyata menjadi identitas, menjadi jati diri kita sampai pada generasi yang ada sekarang. Nah, salah satu kekayaan yang budaya yang dimiliki oleh masyarakat kita, khususnya di Minangkabau, adalah sulaman. Sulaman bukan dari bagian dari unsur semata-mata unsur suatu pakaian, tidak. Tidak. Tetapi di dalamnya terkandung falsafah. Bagaimana hubungan manusia dengan alam. Dan bagaimana manusia memanfaatkan potensi-potensi alam yang diekspresikan di dalam bentuk karya seni, yaitu sulaman. Nah, disinilah karya budaya seperti sulaman yang telah diproduksi oleh masyarakat Minang itu mempunyai kelebihan dengan daerah lainnya di Indonesia. Karena dijahit, disulam dengan tangan. Dan ternyata hasil sulaman itu sangat indah dan bagus. Itu makanya sampai sekarang sulaman itu dipertahankan. Dan kita tidak heran jikalau di berbagai daerah di Indonesia ini, kalau bicara soal sulaman, orang akan tetap menyebut yang terbaik itu adalah Sumbar. Karena hasilnya memang bagus. Dibandingkan dengan olahan mesin. Olahan mesin itu beda. Nah itu, jadi kita mempunyai kekayaan ini, kita harus bangga. Tetapi kita jangan stagnan dengan pola-pola tradisi yang ada. Harus kita melakukan suatu pengembangan. Kita menyesuaikan dengan adaptasi teknologi, tapi tanpa kehilangan roh atau jiwa dari ketradisiannya. Itu yang terpenting. Itu satu. Yang kedua, kita harus mencoba membuka jaringan pemasaran yang agak lebih luas lagi. Yang ketiga, diperlukan bagaimana produksi dari sulaman kita ini tidak hanya dinikmati atau digunakan oleh kalangan ekonomi menengah ke atas. Ambil contoh, Korea memproduksi pakaian-pakaian kaos yang sangat luar biasa. Saya waktu itu ke Bukit Tinggi. Saya tertarik satu baju kaos sangat cantik dan bagus. Saya tanya, ini baju kaos dari mana? Saya kira dari Bandung atau Jogja. Ternyata dari Korea yang masuk ke Bukit Tinggi. Nah, begitu dia orang menggunakan teknologi memproduksi yang banyak sehingga masyarakat, lapisan masyarakat semuanya bisa menggunakannya. Ini bagaimana kita ke depannya tentang sulaman kita. Jangan hanya kelas menengah ke atas atau hanya orang tertentu yang bisa memakainya. Kan ini yang kita pikirkan bersama. Kemudian diperlukan juga suatu inovasi-inovasi, gagasan-gagasan cemerlang, bagaimana varian daripada sulaman ini akan lebih diperkaya lagi dari sisi jumlah. Sisi jumlah, sisi kualitas, sisi estetikanya gimana. Nah ini yang perlu nanti menurut saya
yang perlu kita bicarakan ke depan itu gimana, yang kira-kira bagaimana kita melakukan satu pengembangan. Karena begini prinsipnya. Suatu kebudayaan, kalau kita bertahan pada sistem pola lama, tidak semuanya itu yang mesti kita pertahankan. Karena ada yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Begitu juga dengan sulaman. Kalau di bidang tradisi, mungkin di bidang religi dan keyakinan itu tidak akan bisa berubah. Tapi selain itu bisa kita lakukan perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan zaman. Jadi tidak semua kebudayaan itu yang betul-betul terikat pola tradisi yang ada, tidak. Ada memungkinkan kita melakukan pengembangan. Dan di sini saya lihat sulaman ini banyak celah untuk pengembangannya. Nah, ini ini jadi perhatian kita, mungkin akan menjadi menarik ini kita bicarakan. Untuk sementara begitu dulu Ibu Moderator. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Suarman, kami aturkan. Selanjutnya untuk kesempatan kedua, kami persilahkan peneliti kita, Ibu DRA Ernatek, untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Ibu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di dalam acara kita pada tentang kita akan membicarakan Sulaman Lama Minangkabau. Oh, yang tengah. Baiklah, saya akan materi tentang Sulaman Koto Gadang. Kalau kita berbicara masalah sulaman, ingatan kita tentunya sekali berputar kepada masalah pakaian. Karena yang kita kenal selama ini, yang sulaman itu identik dengan pakaian yang lazim dipakai oleh para ibu-ibu. Jadi sulaman itu memang ada pada pakaian, terutama pakaian yang dipakai oleh sejak masa dahulu. Baiklah, untuk sulaman kami akan mencoba membahas tentang sulaman Koto Gadang. Masyarakat Koto Gadang pada abad ke-16 telah mengenal namanya sulaman. Sulaman yang ada di Koto Gadang tersebut, menurut sejarah yang kami dapati, itu diajar oleh seorang putri raja dari Aceh, yang mana putri raja tersebut menikah dengan anak Raja Ibadat Sumpur Kudus. Tetapi karena dia merasa kecewa karena suaminya menikah kembali dan dia meninggalkan suami dan dia melakukan perjalanan, akhirnya sampailah dia ke kaki Gunung Singgalang. Tempat dia menetap di sana karena di sana sudah ada kehidupan dan manusia sudah ada di sana. Jadi selama dia menetap di sana, dia mencoba untuk memberikan pengetahuan keterampilan yang dia peroleh, yaitu menyulam. Disitulah awal mulanya menyulam di masyarakat Koto Gadang. Jadi rutinitas menyulam berlangsung terus-menerus, tetapi pada waktu itu sulamannya dibuat itu baru hanya dalam bentuk, hanya sebagai ada dibuat untuk sapu tangan, dalam bentuk ukuran kecil, belum terpikirkan untuk membuat dalam hal-hal yang lain seperti yang ada pada saat ini. Kemudian sulaman itu kan kita kenal yaitu merupakan ragam hias yang dicantumkan kepada kain yang dulu kan kita mengenal kain itu pada umumnya polos. Jadi diberilah hiasan di bagian-bagian tertentu sehingga tampilan kain tersebut kelihatan lebih bagus. Kemudian pada abad ke-19, Rohana Kudus mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia di Koto Gadang. Di sekolah tersebut diajarkanlah bermacam-macam keterampilan untuk kaum perempuan seperti tenun, menyulam, bordir, jahit, menjahit. Jadi dengan adanya sekolah tersebut, maka para anak muda, para perempuan-perempuan di Minangkabau yang ada di daerah-daerah lain berlomba-lomba ikut belajar menjahit di sana, belajar untuk keterampilan di sana. Ada yang belajar menenun, ada yang belajar menyulam, ada belajar membordir, dan ada belajar jahit menjahit yang lainnya. Sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan tersebut mereka kembangkan pula di daerahnya masing-masing. Dan itulah yang kita temui pada saat ini, sehingga di setiap daerah di Minangkabau ini banyak berkembang sulaman-sulaman dengan ciri khasnya masing-masing. Itu berawal dari
sekolah yang didirikan oleh Rohani Kudus pada abad ke-19 di Koto Gadang. Kemudian di sana ada tenun, sulaman, dan bordir adalah jenis keterampilan yang banyak ditekuni oleh komunitas Minangkabau hingga saat ini. Bermula dari keterampilan yang dia ajarkan di Koto Gadang, itu dikembangkan di daerah masing-masing, akhirnya kebanyakan daripada komunitas itu menekuni pekerjaan tersebut. Karena dia merasa pekerjaan tersebut sungguh mengasihkan dan mempunyai nilai jual juga. Ketika itu sudah mulai sulaman dan bordir dan tenun itu diperkenalkan ke masyarakat. Walaupun belum segencar yang kita rasakan saat ini. Jadi hasil kerajinan yang mereka dapatkan itu, mereka mendapatkan imbalan berupa uang. Dia mendapatkan upah, mendapatkan jasa riwayat. Sementara dia tetap di rumah. Dia tidak meninggalkan pekerjaan rutinitasnya di rumah. Dia tetap bisa mengurusi urusan rumah tangganya, dan dia bisa berkarya dan bisa menghasilkan dan bisa membantu ekonomi keluarga. Jadi dia menekuni sulaman tersebut. Kemudian sulaman yang ada di Koto Gadang, bagi masyarakat Koto Gadang tersebut, sulaman itu merupakan pusaka abadi karena dia mendapatkan keterampilan tersebut, dan itu menganggap mereka itu merupakan pusaka abadi yang mereka warisi dari leluhurnya. Seperti diungkapkan dalam pepatah Minang, awak sakit pusako menolong, awak sanang pusako ditolong. Artinya pusako artinya pusako menolong kita ketika kita sakit, tetapi begitu kita senang maka giliran kita menolong pusako. Ini maksudnya kira-kira begini. Pusako awak sakit, pusako menolong. Karena hasil sulaman yang dibuat ini dia mempunyai nilai jual di pasar. Jadi ketika kita tidak bisa melakukan usaha lain, hasil kerajinan ini bisa kita jual. Dan menghasilkan uang, dan itu bisa membiayai kehidupan kita. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita senang, kita harus menolong pusaka tersebut. Menolong dalam arti seperti apa? Walaupun kita mempunyai kehidupan yang lain, mempunyai mata pencaharian, tetapi yang kerajinan tetap kita terus kita lestarikan. Jadi kita terus melakukan membuat kerajinan tersebut supaya pengetahuan kerajinan itu tidak hilang dan bisa diwarisi oleh generasi ke generasi. Jadi dia terus melihat rutinitas itu ada. Jadi dia tetap kita kasih kerajinan tersebut. Itu maksudnya kita menolong lancarnya kerajinan itu. Kemudian dari segi lain, kita juga bisa menolong pusaka tersebut. Kita melakukan pemasaran, kita melakukan inovasi, kita melakukan promosi, kita melakukan berbagai event-event untuk memperkenalkan kerajinan tersebut kepada khalayak yang lebih ramai. Sehingga kerajinan itu begitu meluas dikenal oleh orang, dan itu akan semakin memperbanyak penghasil yang akan kita peroleh karena keterampilan tersebut banyak diminati orang. Jadi sebagaimana yang kita lihat kondisi pada saat ini, bahwa keterampilan dan sulaman Koto Gadang itu banyak diminati orang, sehingga bagi masyarakat Koto Gadang itu membawakan suatu keberuntungan bagi mereka, karena mereka semakin hari terus melakukan aktivitas menyulam. Begitu banyak juga pesanan-pesanan yang harus mereka penuhi, baik yang dari masyarakat itu sendiri maupun dari pihak luar. Jadi sulaman Koto Gadang tersebut sebagai bentuk dia menolong pusaka tersebut, dijadikannya hasil sulaman itu sebagai pakaian adat. Jadi karena itu merupakan pakaian adat, mau tak mau masyarakatnya memiliki. Mau tak mau masyarakatnya setiap keluarga memiliki sulaman tersebut. Karena itu merupakan adat, pakaian adat. Jadi sulaman yang ada di Koto Gadang itu wujudnya di dalam bentuk selendang. Itu yang selendang yang dipakai oleh para ibu-ibu yang telah memakai adat. Jadi begitulah dia menjadikan pusaka itu tetap asis. Jadi dijadikannya itu pakaian adat. Kalaulah memang jadi itu pakaian adat, tanpa kecuali mereka harus memiliki. Mereka harus mempunyai pakaian tersebut. Kalaupun mereka tidak pandai menyulam, mereka akan membeli. Membeli dengan masyarakatnya sendiri. Jadi pengrajin di situ ada, mereka juga membeli. Jadi setiap rumah mereka tuh memiliki sulaman. Terutama bagi yang mempunyai anak gadis. Karena yang memakai sulaman itu adalah kaum wanita. Terutama ketika dia saatnya akan menikah. Jadi seorang perempuan di Koto Gadang, kalau dia sudah menikah, berarti dia sudah memakai adat, dia akan memakai sulaman.
Dia untuk menghadiri upacara adat akan memakai selendang adat tersebut, selendang adat yang kepunyaan masyarakat Kota Gadang. Jadi keterampilan sulam tersebut sudah oleh masyarakat Kota Gadang itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia untuk kaum perempuan, di samping dapat membantu ekonomi keluarga, juga melindungi diri dari pengaruh buruk di luar rumah. Jadi masyarakat Kota Gadang menekuni kerajinan tersebut, dia mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga, dan tetap berada di rumah dalam kesehariannya, bisa mengurus rumah dengan sepenuhnya, dan juga bisa melakukan aktivitas menyulam. Karena di sela-sela pekerjaan rumah, dia bisa melakukan aktivitasnya untuk melakukan menyelesaikan sulaman. Kemudian kerajinan sulaman Kota Gadang pada umumnya dalam bentuk selendang panjang, yaitu selendang yang ukurannya lebarnya kira-kira 60 cm, panjangnya 2 meter. Itu sulaman. Kemudian ada juga yang namanya takuluak. Selendang panjang termasuk pakaian adat yang dipakai oleh kaum perempuan yang telah memakai adat. Jadi berdasarkan dari jenis sulaman tersebut, selendang panjang itu ada jenis sulamannya sulaman suji cair, ada yang namanya sulaman kapalo same, ada yang namanya sulaman kalengkang, dan ada yang namanya sulaman terawang. Kemudian ada yang namanya takulu. Jadi ada 4 jenis sulaman yang cukup terkenal di Kota Gadang, sulaman suji cair, sulaman kapalo same, kalengkang, dan sulaman terawang. Jadi keempat jenis sulaman itu tingkat kerumitan membuatnya berbeda-beda dan kegunaannya di dalam adat pun berbeda-beda. Begitu juga dengan masalah pemakaian warna dan motif yang ada di dalam sulaman tersebut. Itu lengkap dari selendang tersebut adalah renda. Renda yaitu pada kedua ujung selendang akan diberi renda. Dan ada juga yang diberi jambul. Renda itu adalah disebut dengan istilah renda bangku. Di sana di Kota Gadang ada orang yang ahli membuat renda bangku. Renda bangku itu yang seperti di jalin-jalin, benangnya juga benang khusus. Dan itu selendang suji cair dan suji kepala same biasanya itu menggunakan renda bangku. Sementara selendang terawang itu menggunakan jambul. Benang yang dibuat jambul-jambul. Sementara selendang kalengkang dia tidak menggunakan renda dan tidak menggunakan jambul, tetapi dia langsung dibentuk kain tersebut untuk ujungnya, kedua ujung selendang tersebut. Jadi dia sudah terbentuk dari motif yang telah disulam tersebut. Kemudian terkait dengan warna selendang, warna mempengaruhi daripada selendang tersebut. Karena di sana warna menentukan status sosial orang yang memakai selendang tersebut. Warna yang paling yang lazim di sana, kalau untuk yang muda-muda istilahnya wanita menikah, kemudian dia akan setelah dia melakukan pernikahan dia akan menghadiri perhelatan atau pergi ke rumah mertua dan sebagainya, dia akan memakai selendang Kota Gadang yang berwarna cerah, misalnya merah, kuning. Kemudian kalau perempuan itu sudah mulai berumur, dia warna yang digunakannya sudah mulai berubah. Ada yang hijau, ada yang ungu. Kemudian kalau dia sudah memasuki usia yang sudah tua, dia selendang yang dia gunakan tidak lagi selendang palo same dan suji cair, tetapi dia akan memakai selendang terawang. Selendang terawang itu yang akan dia pakai lagi. Jadi status sosial dia berdasarkan usia itu akan mempengaruhi selendang yang mereka pakai untuk menghadiri perhelatan di nagari tersebut. Jadi kalau yang muda-muda dia memakai selendang yang berwarna cerah. Begitu juga motif selendang tersebut. Jadi kalau untuk yang muda-muda itu motif selendang yang dia pakai itu adalah motifnya yang penuh. Penuh dalam artian seolah-olah dasar kain itu tidak kelihatan karena penuh dengan motif. Baik suji cair maupun suji kepala same itu motifnya motif penuh. Tetapi kalau yang sudah agak berumur itu motifnya agak jarang-jarang. Memang dia pakai motif juga, tetapi dia sudah agak jarang, tidak berat lagi. Itu sudah berumur. Begitu juga yang untuk yang terawang. Terawang itu motifnya hanya sederhana saja. Kemudian kalau untuk selendang kalengkang itu dipakai oleh wanita
yang telah menikah dan dia punya anak, ketika mau anak pertamanya ke rumah mertua, dia akan memakai selendang kalengkang. Gunanya selendang kalengkang. Jadi di dalam adat ada penentuan pemakaian masing-masing selendang tersebut. Jadi selendang yang dipakai itu bukan selendang yang ditutupkan di kepala, tetapi selendang itu disandang, penutup bahu sampai ke pinggang. Jadi dia disandang, tidak menutup kepala. Berbeda dengan takuluk. Kalau takuluk memang dipakai untuk menutup kepala, itu biasa dipakai oleh perempuan yang akan akad nikah. Itu yang namanya takuluk. Tetapi yang selendang, baik itu selendang suji cair, selendang terawang, selendang kepala samek, maupun selendang kalengkang, itu dipakainya dengan cara disandang di bahu dan menyintai sampai menutup pinggang. Jadi nanti fotonya ada tuh bagaimana cara memakai selendang tersebut. Jadi selendang itu tidak dipakai menutup kepala, tetapi yang untuk kepala mereka memakai jilbab dan selendang itu untuk disandang. Itu cara pemakaian selendang. Jadi kalau takuluk memang dipakai untuk di kepala. Kemudian bahan untuk pembuatan selendang tersebut. Kalau bahannya tentu akan menggunakan kain yang pantas untuk selendang. Kemudian benang yang biasa dipakai benang untuk membuat sulaman, dan juga ada benang khusus untuk membuat serendo bangku, dan juga ada benang khusus untuk membuat jambul. Dan begitu juga selendang kalengkang. Selendang kalengkang ini benangnya khusus, itu pun susah didapati. Tidak dijual pasaran seperti layaknya benang untuk sulaman dan benang untuk jambul dan renda bangku. Benang untuk kalengkang ini benang yang terbuat dari seng, warnanya putih mengkilat. Jadi begitu juga jarum yang dia gunakan beda dengan jarum sulaman lainnya. Jadi jarumnya tuh di bagian kepalanya tuh ada lubangnya dua, yang satu untuk mengunci sulaman, yang satu untuk melewatkan benang. Jadi pun tingkat kerumitan membuat selendang kalengkang ini juga berbeda dengan selendang lainnya. Karena selendang kalengkang ini setelah disulam, dia harus dilicinkan dulu menggunakan alat. Alatnya itu berupa balok, kayu balok, kemudian digosok. Tapi kadang para pengrajin tidak menggunakan batu, tetapi dia kadang sampai permukaan benang tersebut. Untuk hasilnya itu datar, dia harus meratakan dulu, melicinkan dengan menggunakan peralatan tersebut agar hasilnya bagus. Kemudian untuk proses pembuatan sulaman ini, tahap-tahap yang dilakukan, pertama membuat pola, merancang motif. Jadi terlebih dulu dibuat dulu pola, buat motif menggunakan kertas layang-layang, di situ dilukislah motif, nanti motif tersebut dipindahkan ke bahan yang akan dibuat selendang, kemudian dasar tersebut yang telah dibuat motif itu dipasangkan ke pemedang, karena membuat selendang itu menggunakan pemedang sebagai tempat memudahkan untuk menyulamnya, karena ukurannya besar, lebarnya diperkira 60 dan panjangnya 2 meter. Jadi dipindahkan kain tersebut, dipasangkan ke pemedang, kemudian barulah dilakukan pembuatan sulam. Itu dilakukan, membuat sulam itu memakan waktu yang cukup lama. Kemudian setelah sulaman ini selesai, dilakukanlah pembuatan renda. Memang bisa sekaligus ada yang membuat renda dan ada yang menyulam. Jadi renda itu nanti ada renda untuk pinggir kiri kanan dan ada renda untuk ujung ke ujung. Jadi ukuran renda ujung ke ujung dengan kiri kanan itu berbeda ukurannya. Kalau untuk kiri kanan itu biasanya kecil, mungkin kira-kira lebar 1 cm atau 2 cm paling besar. Kemudian sedangkan untuk ujung mungkin sampai 10 sampai 15 cm karena harus menjuntai. Kemudian kalau selendangnya selendang terawang, itu akan dipasangkan jambul, tidak dipasangkan renda, tetapi adalah jambul. Nah, ini peralatan benang yang digunakan. Kemudian ini pemedang. Pemedang ini pemedang yang sudah dipasangkan benang, yang tinggal menyulam sudah ada motifnya. Kemudian untuk membuat renda bangku ini digunakan kelos. Ini namanya kelos. Ini kelos yang sudah diberi benang, dan itu nanti itu kemahiran si pembuat renda untuk memainkan kelosnya sehingga menghasilkan nanti renda. Kemudian ini peralatan yang digunakan untuk membuat jambul untuk ujung selendang terawang. Kemudian ini contoh yang di bawah putih ini yang namanya renda.
Kalau ini motifnya, ini adalah sulam suji cair. Ini sulam suji cair tetapi motifnya tidak padat. Ini termasuk motif yang agak jarang-jarang. Warnanya warna kuning. Jadi di dalam suji cair ini ada gradasi warna. Jadi mulai dari warna keras, hancur ke dalamnya lembut. Kemudian untuk saat ini, ada sulaman ini yang sekarang yang suji cair ini, khusus untuk jenis batang dan daun ini, di sekelilingnya tuh diberi benang emas sehingga tampilnya lebih wah, benang emas. Kalau untuk kelopak bunga tidak diberi benang emas, tetapi ini untuk jenis batang, daun itu sudah diberi dengan benang emas. Kemudian ini adalah sulaman kepala samek. Ini kepala samek yang pada masa dulu ini yang lama-lama. Tetapi yang sekarang untuk sulaman kepala samek, untuk sekeliling motif, sekeliling bunga ini, maupun batang semuanya, itu dihiasi dengan benang emas. Sehingga lebih mengkilau lagi, lebih wah lagi tampilannya, karena diapakan dengan benang emas. Jadi kalau sulaman suji kepala samek ini, permukaannya ini agak kesat. Karena puntalan-puntalan benang itu, karena cara membuatnya dipinta dulu benangnya sampai 5 kali lilitan, baru jarum itu ditusukkan ke bawah. Kemudian dilakukan begitu terus mengisi pola-pola tersebut. Jadi ini permukaannya agak kesat karena bungkalan-bungkalan benang yang dipintal-pintal tersebut. Ini nampak benang emas yang ada di tepi-tepi motif tersebut. Kemudian kalau yang suji cair tadi, dia tidak memakai benang emas, jadi ini permukaannya dengan muka belakangnya sama-sama rapi, sama-sama rata, dan hasilnya susah kita membedakan mana yang depan, mana yang belakang, karena tingkat kerapiannya tuh hampir-hampir sama. Jadi memang rumit membuatnya, tapi hasilnya bagus. Dan ini selendang kelengkang. Ini selendang kelengkang yang dimasukkan tadi, pada bagian pinggirnya tidak lagi memakai rendah atau jambul, tetapi dia sudah ada dibuat motifnya sendiri, disulam juga dengan benang kelengkang. Ini yang putih-putih mengkilap ini yang namanya benang kelengkang. Jadi untuk sulaman kelengkang dia hanya memakai satu jenis benang. Beda dengan sulaman suji cair dan sulaman kepala samek. Dia hanya satu benang. Kemudian yang untuk terawang ini dia contohnya selendang terawang. Karena selendang terawang ini apa muncul lagi Sari? Ini selendang terawang. Selendang terawang ini yang pakai jambul tadi. Ini dia yang pakai jambul, dia tidak memakai renda bangku. Karena ini termasuk kalau untuk tingkatan, dia di sana tuh ada ini kelas selendang yang tingkatannya agak lebih di bawah. Jadi ini termasuk pakaian harian nih. Selendang terawang ini termasuk pakaian harian. Jadi ada juga yang dipakai untuk. Ini yang kami sebutkan tadi, rendah bangku untuk menghiasi selendang suji cair dengan kepala samek, dan ini jambul untuk selendang terawang. Kemudian ini orang yang memakainya nih, ini yang memakai warna ini kategorinya dia masih muda. Seperti ini dia cara memakai selendang tersebut, dan ini bagian belakangnya terlihat. Jadi di punggungnya terlihat jelas motif dari selendang tersebut. Ini dia. Jadi dia memakai warna ini dan tutup kepalanya dia memakai jilbab. Begitu juga ini orangnya karena sudah mulai berusia, jadi pakaian yang mereka pakai, selendang yang dipakai adalah selendang terawang. Jadi dia pergi menghadiri perhelatan, dia memakai selendang terawang karena usianya sudah termasuk usia tua. Tetapi yang ini termasuk golongan usia masih muda, dan ini sudah mulai tua dan warnanya sudah mulai berubah, dan dia tidak lagi memakai warna yang cerah seperti merah dan lainnya. Jadi ini yang terlihat dari depan dan ini terlihat dari belakang cara pemakaian selendang koto gadang tersebut. Kemudian ini sekarang karena adanya inovasi baru, kalau dulu selendangnya tidak ada yang warna hitam, tetapi sekarang karena permintaan pasar dan keinginan orang untuk memiliki selendang koto gadang dari waktu-waktu terus meningkat, sehingga timbul inovasi baru dan ada sekarang orang yang membuatnya selendang koto gadang tersebut dengan warna yang tren pada saat ini. Ini contohnya ada warna hitam. Kalau dulu tidak ada yang warna hitam selendang ini. Cuma ada seperti warna tadi merah, kuning, hijau. Tetapi sekarang banyak permintaan selendang koto gadang ini warna-warna yang tren saat ini, salah satunya warna hitam. Ini yang diperagakan ini selendang koto gadang yang warna hitam ini adalah sulaman suji cair. Kemudian selain pada untuk selendang, sulaman suji cair juga dibuatkan untuk baju.
baju kebaya, baju kurung, ada dibuatkan. Tetapi untuk di Kota Gadang tidak sepopuler yang untuk di Selendang. Memang mereka ada buat untuk baju, tapi tidak sepopuler yang untuk Selendang karena produk yang unggulan Kota Gadang itu hanyalah selendang. Baju ada mereka buat itu berdasarkan permintaan orang-orang tertentu dan mereka juga menyediakan hal tersebut. Kalau untuk selendang Kota Gadang, mereka setiap hari membuat walaupun tidak ada pesanan, tetapi mereka sudah sering mengikuti pameran untuk mempromosikan produk-produk tersebut. Dan di Jakarta mereka juga mempunyai galeri untuk mempamerkan hasil-hasil kerajinan Kota Gadang, terutama terkait dengan selendangan sulaman tersebut. Jadi pemasarannya juga dibantu oleh para perantau Kota Gadang untuk mempromosikan hasil produk daerahnya, hasil produk nagarinya di mana mereka berada. Dan mereka selalu memakai selendang tersebut di dalam kesempatan apapun, di acara apapun. Dengan adanya hal tersebut, mereka sekaligus memperkenalkan hasil kerajinan masyarakatnya. Jadi dengan di situ orang luar pun bisa tahu dan bisa melihat secara langsung. Oh, begini hasilnya. Dia tidak hanya melihat melalui gambar, tetapi bisa melihat secara langsung ketika melihat para ibu-ibu di Kota Gadang tampil dengan memakai selendang-selendang yang mewah dan anggun tersebut. Mungkin itu yang kami sampaikan secara singkat tentang sulaman Kota Gadang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ernatip. Kami sampaikan yang sudah menyampaikan makalahnya tentang sulaman Kota Gadang. Selanjutnya mari kita dengarkan paparan dari penyaji kita yang ketiga, yaitu Adinda Nandawirawan ST. Beliau adalah praktisi kain tradisi Minangkabau yang akan menyampaikan materi tentang sulaman Minangkabau, ragam keindahan wastra yang nyaris terlupakan. Kepada Nanda, kami persilahkan. Terima kasih. Punya hilang. Aku hilang nggak? Aku hilang. Mana? Dia bilang tadi dia buka, dia bilang untuk apa tadi? Tampil. Hilang. Nah. Baru. Ini dia tadi mapa. Bahan nampil untuk tadi. Operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa, Bu? Sudah, Kak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan kepada ini, Ibu Tari, Ibu Ernatip, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta rekan-rekan pecinta tradisi sekalian. Pada siang ini saya mencoba untuk mengangkat sulam Minangkabau dari perspektif sebagai pelakunya sendiri atau praktisinya. Mohon maaf nanti jika ada banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu saya dan mohon dikoreksi jika nanti dalam penyampaiannya ada kesalahan. Oke. Sekarang kita bisa mulai. Ini sebenarnya bahan ini saya buat bersama suami saya. Saya berdua dengan Iswandi. Kami di Studio Wastra Minangkabu mencoba untuk mengangkat kembali keindahan wastra Minangkabau dalam berbagai sisinya. Sebelumnya kami menekuni revitalisasi songket Bau. Kenapa sulaman ini menjadi menarik? Karena ternyata sulaman di Minangkabau ini merupakan salah satu aset yang luar biasa yang tidak bisa kita nafikan keberadaannya karena ada begitu banyak ragamnya dan ada begitu banyak eksplorasi yang dilakukan dari berbagai daerah di Minangkabau.
Seperti bisa kita lihat pada peta ini saya ambil dari buku Walking Splendor. Titik-titik biru itu memperlihatkan sentra-sentra sulam yang pernah ada di Minangkabau, dan sebagian besar di antaranya kini tidak terlalu aktif lagi pada saat ini disebabkan oleh berbagai faktor. Di 50 kota kita bisa lihat ada Tambun Ijo, Balai Malintang, juga ada Koto Nangadang, Kumbuh. Kemudian di daerah Agam, di seputaran lingkup Gunung Merapi, dari Canduang, Biaro, dan Koto Gadang, itu bisa kita lihat itu sampai saat ini masih berlangsung aktivitas sulam, namun banyak terjadi penurunan atau perubahan-perubahan motif dibandingkan dengan pada masa lalu. Maaf jika saya selalu bilang pada masa lalu, karena bagi saya subjek yang menarik untuk dibahas adalah seberapa jauh kita bisa melakukan capaian-capaian eksplorasi kreatif. Dan saya sangat mengapresiasi para seniman sulam pada masa lalu telah melakukan capaian-capaian yang luar biasa. Jadi berkaca kepada kekayaan sulam pada masa lalu, saya mencoba untuk mengangkatnya lagi pada saat ini. Di tanah datar kita bisa lihat di daerah Sungayang, kemudian di Balai Labuah, juga di sekitar Batu Sangkar sendiri itu masih ada, walaupun sedikit, itu sulam Suji Batakai. Sementara di daerah Solo, dulunya di Sanyang Baka ini merupakan satu sentra yang sangat aktif. Mereka membuat kerajinan sulam Suji Batakai. Beberapa daerah juga memesan sulaman dari daerah Sanyang Baka itu sendiri. Namun pada saat ini sulit sekali untuk mencari penyulam yang masih aktif di Sanyang Baka. Sementara di daerah Muara Labuh juga dulu terdapat aktivitas sulam, ya walaupun tidak terlalu besar, tapi kita bisa melihat beberapa jenis sulaman yang yang disertakan dalam kain-kain tenunan dari Muara Labuh, seperti sulam terawang yang ada di bagian pinggiran dari kain Muara Labuh, dan juga pada bagian dan pada pakaian penghulu, yaitu di ike pinggang di Cawe Panghulu itu, di bagian ujungnya kita bisa melihat sulam yang ada motif arabesk yang ada hubungannya dengan Suji Batakai juga. Di Padang sendiri kita bisa lihat di daerah Lubuk Begaluang sampai saat ini masih eksis kerajinan sulam. Demikian juga dengan di Nareh Pariaman. Sampai saat ini mereka masih mengerjakan kerajinan sulam Suji Kapalosame dan Suji Batakai, walaupun memang pada pelaksanaannya kita sayangkan juga motif-motif lama yang sangat kaya dan pengerjaannya yang sangat halus serta perpaduan warna yang luar biasa itu mungkin jarang kita temui pada saat ini karena berbagai faktor, nanti akan kita bahas. Baik, berikutnya. Jadi kalau kita menelaah sedikit tentang tradisi menyulam di Minangkabau, itu sebenarnya tidak bisa kita nafikan bahwa Minangkabau terletak di wilayah Sumatera Tengah ini memang benar-benar sangat mobile, sangat dinamis dahulunya. Karena kita berada pada posisi sentra di lintas perdagangan, kita menyerap berbagai macam kebudayaan, kita melakukan akulturasi dan kita melakukan penyesuaian dengan kebudayaan asal, sehingga bisa kita lihat dari kerajinan-kerajinan sulam tenun, sulam, dan berbagai macam jenis kerajinan yang berkembang di Sumatera Barat, kita bisa melihat ada pengaruh atau
ataupun kalau tidak bisa dibilang pengaruh, ada penyerapan yang dilakukan terhadap kebudayaan-kebudayaan yang datang. Akan halnya sulam, kita bisa lihat misalnya sulam Suji dalam berbagai versinya, di antara lain Suji Cahaya. Nanti saya akan lihatkan fotonya. Suji Cahaya, Bu Ernatip juga tadi sudah menjelaskan, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sudah melihat. Terima kasih Ibu, saya jadi lebih mudah menjelaskannya. Suji Cahaya, ada Suji Batakai, dan Suji Kepalo Same. Sulam Suji ini kalau kita lihat dari bentuknya itu memperlihatkan ada pengaruh kebudayaan Cina di Sumatera Tengah. Ini pendapat saya pribadi, bisa saja kata suji itu berasal dari Suzhou. Suzhou itu merupakan salah satu sentra sulam terbesar di Cina yang sampai saat ini masih mengembangkan tradisi sulam. Kalau kita lihat kita search di Google, kita bisa lihat Suzhou Embroidery. Kita bisa lihat mereka punya studio yang besar di sana, mereka punya komunitas yang sangat besar, dan mereka punya tradisi yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Asumsi saya yang bodoh ini bisa saja itu berasal dari Suzhou. Kemudian kita bisa lihat juga pengaruh Eropa pada sulam Suji Kalengkang yang tadi sudah diperlihatkan oleh Ibu Ernatip. Suji Kalengkang ini menggunakan foil emas ataupun foil perak yang tebal, yang berukuran sekitar 1 mili, kemudian disulamkan pada kain yang cukup tebal. Itu kata kalengkang itu sendiri berasal dari kata klingkong. Dan sulam klingkong ini tidak hanya terdapat di daerah Sumatera Barat, juga bisa kita temukan di daerah Bengkulu. Dan diperkirakan ini memang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa pada sekitar tahun 1500-an sampai 1900 pada saat kita mengalami berbagai macam peristiwa sejarah. Kemudian ada juga sulam Tarawang. Sulam Tarawang ini ada berbagai versi yang ada di Minangkabau. Jika kita lihat dari bentuknya, sulam Tarawang ini juga memiliki kemiripan dengan beberapa jenis terawang yang dari Arab dan Maroko. Siapa yang lebih dulu itu kita tidak tahu, tapi yang menarik adalah bahwa dalam proses penciptaan sulam ini ternyata kita bisa melihat hubungan yang hubungan yang sangat luar biasa antara berbagai bangsa yang bisa kita lihat dipersatukan dalam satu helai kain. Jadi bagi masyarakat Minang sendiri, sulaman itu memiliki fungsi pakaian dan fungsi adati. Fungsi pakaiannya itu ketika kerajinan sulam itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang. Biasanya sulam-sulam yang digunakan di sini adalah sulam-sulam yang sederhana yang disulamkan di atas kain yang berupa kain katun, sutra, ataupun kain yang ringan sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya sulaman untuk kebutuhan yang lebih kasual ini banyak dihasilkan di daerah Agam, di antaranya di Canduang, di Biaro, dan Balai-Gurah, serta di pesisir selatan, itu kita kenal dengan sulam bayang. Nah, kemudian ini yang penting, itu sulaman bagi masyarakat Minang ini juga memiliki peran penting dalam berbagai peristiwa adat. Sulaman ini digunakan sebagai ornamen pada pakaian adat dan pada berbagai macam elemen-elemen upacara adat, seperti pakaian pengantin, kemudian pakaian niniak mama, bunduk kanduang. Kita bisa lihat juga dalam berbagai elemen pelaminan seperti bantagadang, tabia-tabia, dan berbagai jenis elemen pelaminan lainnya. Juga kita bisa lihat uncang, puro yang
bahwa untuk mengikuti upacara adat itu biasanya juga dihiasi dengan sulaman. Biasanya jenis-jenis sulaman yang digunakan di sini adalah sulam yang lebih mewah. Benang yang digunakan seperti yang disampaikan juga sebelumnya oleh Ibu Ernatip tadi adalah benang yang terbuat dari sutra, kemudian benang yang terbuat dari benang emas. Dulunya memang terbuat dari emas jantung. Setelah masuk benang-benang imitasi dari India, kita menggunakan benang imitasi. Kemudian kita lihat varian sulam yang digunakan pada upacara-upacara adat ini, suji cair, ada suji kapalosame, dan suji antakesuma. Mungkin suji cair dan suji kapalosame tadi sudah dijelaskan sama Ibu Erna. Suji kapalosame ini sedikit unik juga di Minang, di Sumatera Barat kita punya dua versi. Yang pertama itu versi suji kapalosame yang open loop. Open loop dia membentuk lingkaran yang tidak yang sama datar dengan bahan kain dasarnya. Dan ada juga yang closed loop. Closed loop ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Erna tadi, seperti yang ada di daerah Koto Gadang. Biasanya dibuat dengan cara melilitkan benang terlebih dahulu pada jarum, kemudian baru ditusukkan ke kain yang akan disulam. Kalau di suji kapalosame yang open loop itu biasanya banyak ditemukan di daerah pesisir seperti Pariaman dan juga Padang. Sulam ini untuk sulam adik kita temukan di daerah Nareh, Sungayang, Kotonan Gadang, Payakumbuh. Namun memang pada saat ini tidak bisa kita nafikan bahwa lagi banyak yang sudah bergeser dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam tradisi. Memang hidup mengalami banyak infiltrasi budaya luar ataupun ada pembaruan-pembaruan yang terjadi. Namun tetap kiranya kita perlu mempertahankan sulam ini sebagai bentuk identitas asal kita. Beberapa hal yang kita perlu cermati yang pada saat ini menyebabkan kemunduran kerajinan sulam tradisi di tanah Minang. Mungkin kalau untuk Koto Gadang, itu mereka terus hidup dan berkembang karena masyarakat Koto Gadang memang sampai saat ini masih mewajibkan kaumnya untuk menggunakan kain-kain sulam setiap upacara adat ataupun upacara perkawinan. Jadi permintaan untuk hasil-hasil kerajinan sulam itu masih terus mengalir ke masyarakat di daerah Koto Gadang. Sehingga sulaman mereka masih tetap bisa dihidupkan. Namun di beberapa seperti daerah Nareh, di luar Galuh, daerah sudah mati seperti Sanyang Baka, itu memang terjadi penurunan yang cukup besar dalam permintaan hasil kerajinan sulam karena sudah ada barang-barang yang dihasilkan menduplikasi kerajinan sulam tangan ini. Seperti sebenarnya Kota Gadang sendiri juga sudah ada. Dulunya orang hanya membuat sulam suci cahaya dengan tangan, tapi sekarang sudah ada suci cahaya yang dibuat dengan bordir. Itu bisa didapatkan dengan harga yang lebih murah, varian warnanya juga lebih beragam. Namun di satu sisi memang ini bisa dikatakan sebuah inovasi karena kalau dulunya hanya sebagian orang bisa menikmati mungkin lain itu terus terjadi dengan sulam yang
ini pasti bisa dipungkiri nanti lama-lama akan atau bahkan akan terbunuh karena tidak bisa bersaing dengan buatan mesin. Kan juga kita bisa lihat rasi sulam yang juga masuk atau bordir yang masuk ke Sumatera Barat dari Malaysia, Surabaya sangat bervariasi sehingga kali kita melakukan banyak penyesuaian karena publik kita juga menginginkan hal-hal yang sifatnya kekinian karena mereka ingin lebih dianggap keren, ingin dianggap lebih up to date gitu kan, sehingga sulaman tradisi yang tua ini akhirnya lama-kelamaan juga sudah tidak terlalu diminati lagi. Di sisi lain, kalau kita lihat dalam perspektif pengrajinnya sendiri, ada hal yang sangat miris ketika kita telisik ke dalam kehidupan mereka, bahwa ternyata pengrajin sulam ini memiliki penghasilan yang sangat rendah, sehingga sulam itu hanya dijadikan sebagai selingan. Jadi kadang-kadang ada yang mereka hanya mendapatkan upah 10.000 per hari untuk satu sulaman yang mereka hasilkan selama 1 bulan, mereka hanya mendapat upah 250.000. Itu sebenarnya sangat miris ketika kita melihat lebih jauh ke dalam kehidupan mereka. Jadi ini tidak bisa dipungkiri pasti mengurangi animo para pengrajin untuk tetap menjalankan profesinya sebagai pengrajin. Di sisi lain, perubahan dan perkembangan dunia fashion juga menuntut lebih banyak inovasi. Jadi saat ini para pengrajin yang tadinya membuat sulam suci cai ya, seperti di daerah Balegurah dan Payakumbuh, mereka sekarang banyak yang sudah menyulam sulam bullion, sulam pita, sulam sisir, dan sulam sashiko yang lebih mudah proses pembuatannya dan lebih cepat mendapatkan hasilnya. Jadi yang sangat kita khawatirkan di sini adalah terputusnya pewarisan keahlian pada generasi selanjutnya. Jadi tidak terjadi regenerasi di sini. Nah, di sini saya mungkin mengajak rekan bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian juga kita sebenarnya harus bersama-sama untuk mengatasi masalah ini. Kalau kita mau sulaman Minangkabau ini tetap hidup di ranahnya. Pada saat ini masyarakat kita terbiasa dengan era digital yang di mana segala sesuatunya serba instan, serba mudah, tinggal satu klik kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita tidak tahu apa cerita di belakang itu. Jadi perlu kita perlu ada awareness dari kita sendiri untuk tetap mempertahankan budaya asal kita ini, sulam warisan budaya kita ini. Kemudian juga kecenderungan dunia fashion dan industri di mana kita dituntut untuk menghasilkan barang dalam waktu yang cepat dengan varian yang banyak dan mengikuti tren, itu sebenarnya sebuah hal yang bagus. Tinggal bagaimana kita bisa menyelaraskannya dengan orisinalitas kriya kita sendiri. Jadi ketika kita mengikuti seperti yang dibilang Pak Suarman tadi, saya setuju. Ketika kita mengikuti perkembangan zaman, bagaimana sulam ini bisa tetap hidup, harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun kita tidak kehilangan identitas. Kita tidak kehilangan identitas. Caranya seperti apa? Motif-motif yang asal, yang motif-motif asli dari sulaman ini tentunya perlu kita pertahankan, walaupun nanti mungkin ada penyederhanaan atau perubahan material, tapi setidaknya dari sisi motif kita bisa menyelamatkannya. Kemudian seperti tadi saya sudah bincangkan, saya pribadi mungkin saya salah, boleh dikoreksi. Saya merasakan kurang ada keberpihakan para pemegang keputusan terhadap para pelaku kerajinan sulam ini. Kenapa? Karena sebenarnya
sulam-sulam tradisi ini bisa tetap tumbuh dan berkembang kalau difasilitasi dan kalau disediakan penyaluran dari hasil-hasil kriya sulam ini. Namun sayangnya karena orientasi industri tadi itu banyak sekali terjadi pergeseran di mana lebih diorientasikan pada menghasilkan produk yang banyak dalam jumlah yang cepat dengan variasi yang juga banyak. Kemudian satu hal lagi, saya pernah sekitar 5 tahun yang lalu saya pernah mendengar dari sumber langsung bahwa ada sekelompok orang saya tidak usah sebutkan daerahnya, di daerah Agam, itu mengajarkan sulam sujicaya kepada orang-orang di Malaysia. Jadi mereka datang seperti diplomasi budaya, seolah-olah seperti diplomasi budaya, kemudian mereka belajar sujicaya di daerah tersebut. Dan kemudian 2 tahun setelah itu saya mendapat informasi juga dari kerabat saya yang kebetulan di Arab, bahwa ternyata sujicaya buatan Malaysia ini lebih bagus daripada sujicaya Koto Gadang, dan banyak sekali orang di Qatar itu yang kemudian berbondong-bondong membeli buatan Malaysia karena mereka punya bahan yang lebih bagus, varian motifnya lebih banyak juga. Tapi itu sebenarnya kita sebuah kehilangan besar bagi kita karena tidak ada perlindungan terhadap warisan budaya ini. Jadi saya pikir mungkin kita perlu mencari cara bagaimana kita bisa menyelamatkan warisan budaya sulam ini. Terakhir, saya lagi-lagi bicara tentang revitalisasi. Maafkan saya, revitalisasi sulam tradisi Minangkabau ini kiranya penting untuk kita pikirkan bersama, karena di dalamnya itu tidak hanya terdapat sebuah kerajinan tangan yang indah, tapi di dalamnya juga kita bisa melihat sistem adat, kita bisa melihat bagaimana korelasi antar manusia di dalamnya, bagaimana pewarisan di dalamnya, bagaimana kemampuan untuk bertahan. Jadi bicara masalah sulam, kita bicara masalah hal yang sangat kompleks sebenarnya. Jadi adalah kewajiban rasanya bagi kita sebagai orang yang mencintai kebudayaan kita untuk menyelamatkan sulam ini sebagai bentuk warisan budaya leluhur kita. Karena begitu banyak hal-hal yang perlu diselamatkan di dalamnya. Terpenting adalah di tengah-tengah globalisasi saat ini, di mana kita ikut dalam arus besar itu tanpa bisa mengelak, sulam merupakan salah satu alternatif untuk menyatakan identitas kita sebagai bangsa yang berbudaya di tengah masyarakat global ini. Sekian pemaparan saya. Nanti saya akan memperlihatkan beberapa foto-foto Pak jadikan tadi. Mungkin tidak terlalu, maaf untuk keterbatasannya. Oke. Ini dulu adalah mungkin harus, maaf. Mungkin harus seperti ini, maaf untuk keterbatasannya ya. Tadi kita bicara masalah akulturasi budaya. Jadi kalau kita lihat, ini dulu adalah pamedangan. Pamedangan yang digunakan oleh para penyulam di Minangkabau. Pada saat ini kita sudah menggunakan pamedangan yang lebih fix, berbentuk petak seperti meja. Ini dulu masih bundar ya. Nah,
Ini kita bisa lihat ini sulam yang di Silang Tenun adalah sulam suci Kepalo Same. Nah, jadi dulunya ini kita bisa lihat di dalam pakaian pengantin kita ada banyak sulam yang berasal dari yang motifnya lihat budaya Cina. Ini adalah pakaian dari dinasti Qing. Kita bisa lihat bunga masih ada dalam sulaman-sulaman kita saat ini. Nah, ini alat yang digunakan di maaf atas keterbatasannya, ini hal yang baru bagi saya. Makasih Pak. Mungkin agak sedikit random, saya mohon maaf atas keterbatasannya. Ini saya diantaranya sebagai dalamnya adalah di sini kita bisa lihat sulam berbagai dihiasi dengan kaca. Ini dari pembakar. Otomatis. Silakan Anda. Oh gitu ya. Untuk gambar selanjutnya masih mau dilanjut. Jadi sulam suci Bataka ini kita temukan di Subuh. Sudah, apakah bisa dilihat? Ini share. Oh. Oh. Oke. Maaf. Untuk keterbatasannya. Nah, ini Nanda belum ini Bu, belum terbiasa. Apakah bisa dilihat ini sulam
Suji Batakai, kita temukan ini daerah Sumpu, merupakan alas dari Uncang. Sulam ini bisa kita temukan juga di daerah Aceh dan Malaysia. Ini ragam sulam Melayu. Bisa? Ya. Oke. Kalau next aja gimana? Ini dari hasil penelitian kita di daerah Sumpu juga, kita bisa menemukan ini sulam dari Sumpu yang ternyata memiliki suku bangsa Hmong, minoritas di Cina. Nah, ini percobaan kita yang kita lakukan, kebetulan suami saya Swandi membuat motif seperti halnya motif sulam Suji Cahya yang lama, yang sudah tidak pernah disulam lagi. Ini kita coba buat lagi. Saya yang menyulam sendiri. Mohon maaf kalau tidak terlalu bagus. Ini revitalisasi yang kita coba lakukan. Ini kita kita gunakan motif ini pada baju kurung Basiba. Ini adalah sulaman dari daerah Senyang Baka. Ini selendang ini sekitar 1950-an dibuatnya untuk orang Batipuah, selendang adat di Batipuah. Nah, ini adalah sulam terawang papan. Hal yang menarik tentang sulam terawang papan ini adalah kita harus memasukkan benang motif ke seluruh bagian benang itu, sehingga tidak ada satupun celah yang tidak terinang. Jadi ini benar-benar rumit tekniknya, dan ini sudah punah karena tidak ada orang yang sanggup untuk membuatnya lagi. Untuk membuat satu sulam itu saja, satu baris saja, mungkin butuh waktu sampai 1 bulan untuk satu bagian saja. Jadi ini sebenarnya perlu kita cermati lagi, dan bagaimana kita bisa menghidupkan lagi ini di tengah masyarakat kita saat ini. Di bagian tepi kain dan bagian tengah kain kita bisa lihat sulam suji. Nah, seperti inilah dulu sulam suji Cahya yang ada. Namun pada saat sekarang kita cenderung lebih melihat motif yang floral. Mungkin karena pengaruh Islam, tapi saya pikir ini tidak persis menyerupai binatang, sudah ada stilisasi sesuai dengan sulam. Maaf kalau agak loncat-loncat. Nah, ini contoh pengaplikasian terawang papan juga yang dikombinasi dengan songket. Jadi bagian tengah ini disongket, dan bagian pinggir-pinggirnya itu, tenunan yang sudah disongket itu dicabut benangnya, kemudian disulam dengan terawang papan. Ini pekerjaan yang sebenarnya sangat, saya ambil gambarnya dari buku Summerfield, Walking Splendor. Nah, ini juga terawang papan dibuat juga masyarakat di Baso dulunya yang juga membuat terawang papan. Jadi dia seperti hampir kombinasi antara sulam dan cupping. Kalau rekan-rekan pernah dengar tapestry weaving, terutama slit tapestry yang juga ada di suku bangsa Indian, ini mirip dengan itu tekniknya. Nah, ini adalah salah satu yang sudah dasar merah ini terbuat dari wool.
dan pada bagian tepi kain dihiasi dengan dengan sulam benang emas Suji Batakai yang penuh. Nah, ini jarang sekali ditemukan pada sulaman lainnya di mana sulaman itu dibuat membentuk seperti songket. Jadi dia memenuhi hampir seluruh bagian yang disulam. Bagian tengahnya dihiasi dengan motif bertabur dari benang emas. Nah, ini salah satu proyek revitalisasi yang kita coba lakukan juga, membuat sulaman dari membuat baju kebaya panjang menggunakan motif sulaman yang motif sulaman lama. Seperti ini. Kebaya panjang ini biasanya digunakan oleh orang yang sudah menikah. Maaf, ini tadi detail dari sulam Suji Batakai yang dari Sanjang. Kalau kita lihat di sini, ini ada pola yang sangat khas dan luar cara benang itu. Sekarang yang dibuat oleh masyarakat sekarang, burung phoenixnya seperti ini sudah ada banyak perubahan, tidak seluas yang dulu dibuat lagi. Ini adalah contoh dari sulam Suji Batakai pada hondas pelaminan. Tadi. Ini bagaimana upacara adat itu melibatkan penggunaan elemen-elemen adat, salah satunya dalama itu. Jadi ini dalama carano. Ini proses kita mencoba lagi membuat suji cahaya dengan motif-motif kuno. Saya rasa demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada tambahan atau koreksi dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bersama ini menjadi kenyataan. Sulam tradisi Minangkabau tetap lestari, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Nanda, panelis kita yang terakhir yang sudah menyampaikan materi tentang ragam dan kekayaan sulaman yang ada di Sumatera Barat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami akan merangkumkan sedikit mulai dari pemaparan dari Bapak Kepala Balai Sumatera Barat untuk bisa berkembang sehingga bagaimana kita melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya kita ini untuk warisan generasi yang akan datang. Koto Gadang, bagaimana nilai-nilai filosofi dan juga aturan-aturan budaya yang dilakukan terhadap Sulaman Minangkabau yang selama ini masih ada dulunya, sekarang, dan kemungkinan-kemungkinan yang kedepannya bagaimana. Kemudian Saudara Nanda menyampaikan tentang Sulaman Minangkabau dititik beratkan pada ketakutan ya, bahwa kekayaan padahal itu luar biasa indahnya setelah dipaparkan dan ditampilkan di layar tadi, menjadi kewajiban kita bersama bagaimana kita bisa melestarikan kekayaan budaya kita khususnya pada Sulaman tradisi Minangkabau ini. Kita pertanyaan yang oleh partisipan kita, saya akan membacakan 3 dulu pertanyaan yang kemudian akan ditanggapi oleh ketiga narasumber. Ada 10 pertanyaan.
pertanyaan yang partisipan. Pertanyaan yang pertama itu berasal dari Bapak Yudi Febrianda. Pertanyaannya adalah, Sulaman di Koto Gadang dikenalkan oleh putri dari Aceh. Apakah selain Koto Gadang saat ini, apakah selain Koto Gadang saat itu belum mengenal Sulaman atau juga? Kalau iya, apakah bisa disebut kalau Sulaman dikenalkan atau dibawa oleh putri dari Aceh? Apakah memang Pak Budi Febrianda. Selanjutnya yang kedua adalah pertanyaan dari Ibu Yunita Pratiwi Sutarno. Beliau menanyakan tentang seperti apa tantangan yang dihadapi oleh para pekerja Sulaman lama di Minangkabau selama pandemi COVID-19 ini, dan bagaimana budaya khususnya Sulaman lama Minangkabau bisa menjadi salah satu pembangkit ekonomi selama dan setelah pandemi COVID-19 ini. Dan pertanyaan ketiga itu adalah dari nomor telepon dari Ibu Ernatip karena beliau sedang penelitian dan memerlukan buku-buku yang ditulis oleh Ibu Ernatip. Karena yang pertanyaan nomor 3 ini khusus nanti akan dijawab oleh Bu Erna, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang nomor 4. Apa ciri khas Sulaman Koto Gadang ini yang tidak dimiliki Sulaman lain, Bu? Nah, itu pertanyaan dari Ibu Yulnetri. Silahkan saya persilahkan yang pertama mungkin kepada Bapak Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh partisipan. Demikian, terima kasih. Silahkan kepada Bapak. Baik. Saya akan mencoba menjawab, tapi saya akan lebih mengarah kepada bagaimana pemajuan sebenarnya Sulaman kita. Kalau soal masalah nanti bentuk pola semacam Ibu Anda mungkin dengan Ibu Ernatip lebih dalam. Yang pertama, kelemahan kita setelah saya simak tadi dari para praktisi itu ya. Kita tidak mengumpulkan data sebenarnya secara tertulis. Ini Sulaman kita ini bagaimana. Jadi salah satu cara yang terbaik, yang efektif untuk menyelamatkan Sulaman ini. Pertama kita harus melakukan kajian. Dikaji, kajian ini tidak hanya semata-mata kita deskriptif, tidak hanya menggambarkan oh Sulaman begini, tidak. Tapi melakukan multi pendekatan. Kesejarahnya bagaimana. Kemudian deskriptifnya bagaimana tentang Sulaman kita. Jenis-jenisnya berapa. Yang tidak kalah pentingnya yang perlu dalam kajian itu perlu kita lakukan adalah kajian muatan nilai-nilai dari Sulaman itu sendiri. Kalau motifnya ini, warnanya ini simbolnya apa? Karena apa diperlukan kajian? Satu, kita ingin tahu yang tradisi itu yang bagaimana. Kedua, kita dapat menemukan nanti bagaimana perkembangan Sulam ini sebenarnya. Alternatif untuk bagian berikutnya yang kita lakukan. Nah itu jadi itu yang terpenting. Jadi kajian ini sangat diperlukan dan di sini saya melihat tadi ada Pak Aprimas dari Dinas Bidang Kebudayaan Provinsi. Ini barangkali Pak Aprimas perlu kita tanggapi ini yang keadaan yang terjadi Sulaman kita ini ternyata ada yang memperhatikan sekali. Jadi dengan adanya kajian, ini menjadi landasan nanti pengembangan dari Sulaman ini sendiri. Kemudian diperlukan pendokumentasian. Kenapa pendokumentasian? Ini banyak kegunaannya. Kita untuk melihat data visual bagaimana pembuatan Sulaman dari berbagai motif-motif itu satu. Yang kedua, ini sudah saatnya karya budaya yang Sulam perlu hak kekayaan intelektual. Supaya jangan ada nanti klaim-mengklaim, mohon maaf, merampas. Nah ini perlu hak ini. Itu yang perlu perekaman. Yang ketiga, regulasi. Artinya apa? Karya-karya Sulaman ini dibuat regulasinya di dalam bentuk bagaimana perlindungannya regulasi diperdakan.
perkot, perda, atau gimana. Atau peraturan nagari gitu. Dimasuk ke dalam itu. Supaya ini terlindungi secara hukum. Sulaman kita ini. Tadi saya sedih. Dibilang Bu Wanda tadi. Ada dibawa dari dari mana tadi itu dibawa, dipelajar ke sana, udah Dari Agam, itu Pak. kita salah. Nah itu kan, nah jadi Koto Gadang ya. Nah itu. Kemudian Agam, Malikura. menurut saya para penyulama ini perlu betul-betul didampingi oleh instansi pemerintah yang terkait. Perlu. Sulam ini secara eksistensi dan keseni keindahan itu sampai hari ini masih terbilang baik oleh orang. Kita belum ketinggalan. Nah, cuman bagaimana kita melakukan pengemasan yang baik? Nah, saya ambil contoh Bapak Bu sekalian. Tadi kan ada pertanyaan sebenarnya mengarah ke arah sini. Bagaimana untuk memajukan sulaman sementara dia mulai meredup beberapa pola atau beberapa jenis motifnya. Kita ambil contoh lah seni budaya kita Minang. Ya, ambil contoh saluang. Saluang itu dulu kan hanya pemain saluang dan penyanyi satu orang. Saya ingat waktu kecil-kecil dengar radio. Tapi senimannya tanggap terhadap kebutuhan zaman. Mereka bikin saluang dandut saluang atau apa namanya. Akhirnya apa? Saluang bertahan kan? Jadi kita tidak mengharamkan kita menyentuh teknologi kesulaman, tetapi jiwa saluangnya tadi, jiwa sulaman yang tradisi itu ada. Ini yang terpenting sebenarnya untuk pengembangan sulaman kita. Yang tidak kalah pentingnya juga kita harus melihat perkembangan perekonomian daerah kita Sumbar. Kedepannya ini yang berpengaruh besar adalah jasa, yaitu pariwisata. Nah, di sini sulaman bisa dijadikan sebagai bagian unsur magnet pariwisata Sumbar. Jadi menurut kami, alangkah baiknya sekarang sulaman-sulaman kita ini jangan berkutat kepada yang sifatnya lama-lama. Dalam artinya bukan mengabaikan yang lama, tidak. Tidak. Saya bukan anti tradisi, tidak. Tetapi sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Nomor 5 Tahun 2017, kita sudah melakukan adaptasi teknologi. Kalau supaya budaya kita itu terus berkembang. Bukan kehilangan budaya, bukan. Tapi kita mempunyai kekuatan budaya dan mempunyai pengayaan kebudayaan. Nah, begitu juga dengan sulaman. Apa salahnya sekarang sudah masuk kepada pakaian anak kecil, ada sulaman kita. Untuk membungkus sendera maka kita adus dengan sulaman kita. Tas kita, sulaman kita, bagaimana mudah diproduksi. Karena saya mengambil contoh Bapak Ibu sekalian. Saya milik tahun lalu, saya melihat di Lombok menjual madu dikemas dengan nyaman yang bagus botolnya. Madu terjual, nyaman pun terjual. Begitu jadi daya tarik pariwisata di Lombok. Madu dengan hanya daun pandan itu, tapi cat bagus. Jadi yang kita memposisikan sulaman ini sebagai identitas satu, bagaimana kita memanfaatkan kontribusi sulaman ini sebagai sumber kesejahteraan hidup kita untuk mata pencaharian. Dalam artinya apa? Tadi saya sebut tadi. Jadikan sulaman sebagai bagian daripada pariwisata. Kemudian dijadikan sebagai pakaian adat. Tidak hanya terbatas pada yang sudah-sudah. Tapi tolong dipakai pakaian adat yang bagaimana? Pakaian adat kan bisa dilihat dari berbagai perspektif. Ya mungkin pakaian-pakaian kita sehari-hari apa gimana semacam itu. Tetapi kan di sini kan etika yang sangat diperhatikan dari pembuatan dari pakaian-pakaian kita Minang itu sangat di situ, sangat dijaga, sangat dikawal oleh norma adat. Nah, di sini kita harus menyesuaikan sulaman kita gitu. Kalau soal warna, saya yakin warna-warna Minang ini sangat menarik. Sangat menarik. Makanya pakaian kita kadang sulaman itu kalau ada itu kan orang sangat tertarik. Nah sekarang menurut saya yang paling Bapak Ibu sekalian perlu kita pikirkan. Bagaimana sulaman kita ini dapat dibeli oleh masyarakat. Apakah itu masyarakat yang menengah ke bawah
begitu juga menangkap kesehatan. Artinya apa? Kita juga menyediakan yang tradisi, tetapi kita juga harus memproduksi yang bisa diminati oleh masyarakat luas, yang mampu dibeli oleh masyarakat luas. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini diperlukan instansi terkait. Nah, perlu pendekatan instansi terkait. Yang tidak kalah pentingnya menurut saya, di samping kita melakukan pendekatan teknologi modern, dalam artinya tidak merubah ya, jangan sampai merubah jiwa daripada tradisi, tidak. Tapi bagaimana kita menjadikan sumber sulap ini sebagai sumber perekonomian kita. Sumber memperkuat identitas kita, ini Sulaman Minang. Nah, ini itu yang perlu kita. Yang berikutnya yang diperlukan sekarang oleh pemerintah, terutama dinas bidang terkait, itu diplomasi. Artinya sosialisasi dan diplomasi Sulaman kita ini. Nah, ini saran saya kepada Bapak Ibu sekalian, para penyulam, cobalah dibentuk komunitas. Komunitas Sulaman. Mulai dari tingkat provinsi, kemudian masuk ke kota kabupaten. Ini sangat dipentingkan data ini. Kalau ada data ini, makanya bisa dibuat grand design pembangunan Sulaman Sumatera Barat. Kalau sudah ada organisasinya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kan di situ dewan-dewan bisa akan melihat bagaimana kreativitasnya komunitas Sulaman ini. Nah, ini sangat dipentingkan. Di samping nanti sudah terbentuk komunitas, nah di sini perlu digandeng oleh pemerintah terkait, dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, sudah harus ada sinergitas antara komunitas Sulaman dengan kaum milenial yang menguasai IT. Nah, mereka ini laki nanti yang akan mempromosikan Sulaman kita secara IT. Itu cepat dan besar pengaruhnya Bapak Ibu sekalian. Ini kemarin kita di BPMB Sumbar ini, kita melakukan penggandengan sebuah tradisi ya, ini tradisi Pak Hasanawi, John Andra, sama Astro itu. Ternyata mereka itu dengan IT menyampilkan lagu-lagu Minang lama kita itu dengan saluang dan semacamnya. Ternyata peserta YouTube-nya berapa puluh ribu. Nah, ini kalau digunakan kesempatan untuk pengenalan produk-produk karya budaya kita. Itu contohnya Sulaman. Ini kan sangat dikenal oleh masyarakat luas. Nah, disinilah dipentingkannya kaum milenial yang menguasai IT. Nah, kemudian kaum milenial kita ini punya imajinasi budaya yang sangat luar biasa. Bukan tidak mungkin mustahil, akan terinspirasi, akan membuat motif-motif dan pewarnaan yang lebih bagus lagi ke depannya. Nah, itu artinya kerjasama itu. Jadi, itu beberapa menurut saya. Memang Bu Wanda tadi itu sudah merisaukan sebagai praktisi ya, tapi Bu Wanda sendiri sudah berbuat dengan suami, dengan Pak Is. Itu bagus saya lihat tadi itu. Warnanya, motifnya lembut dan bagus. Itu jangan salah-salah, itu simbolis dari psikologi kita, karakter kita. Tadi ada yang bertanya, apa falsafah yang ada di dalam Sulaman kita? Nah, ini yang perlu didudukkan secara adat istiadat gimana? Apakah berdasarkan kelokalan atau dibentuk dalam suatu kesepakatan bersama? Oh, kalau hitam itu apa? Kalau kuning itu apa? Kalau merah itu apa? Apakah sesuai dengan falsafah kelokalan atau yang bagaimana? Nah, ini kebetulan ada Pak Aprimas di sini, barangkali ini untuk menjadi catatan oleh kita Pak Aprimas. Bagaimana nanti kedudukannya dari sisi falsafah menurut adat istiadat? Yang hitam itu apakah benar-benar pemuka masyarakat atau memang ketahanan budaya yang sesungguhnya atau kolaborasi dari dua hal itu? Yang merah itu apakah itu suatu ketegasan dari orang yang menjadi pemimpin masyarakat atau gimana? Apa yang perlu dianu? Karena saya baca beberapa referensi itu ada yang berbeda-beda. Ini yang perlu diperlukan standarisasi. Tetapi jangan mengabaikan pandangan-pandangan kelokalan. Nah, ini. Jadi mengenai pemaknaan tadi perlu duduk bersama lagi kita. Nah, bagaimana yang di lokal, bagaimana kalau diambil konsep tingkat provinsi bagaimana. Di sini diperlukan yang dikatakan pembangunan sulam itu dari hulu ke hilir. Artinya dari provinsi akan menanggapi apa masukan inspirasi dari perkampungan sampai kecamatan, kota, dan kabupaten. Kemudian ada kebijakan-kebijakan khusus nanti bagaimana untuk mengembangkan sulam ini. Nah, inilah yang dari provinsi ke tingkat kabupaten dan kota dan terusnya ke perkampungan. Nah, ini diperlukan sekali menurut kami. Untuk sementara itu jadi ada beberapa hal kita memang kata dasarnya
apapun pelestarian yang akan dilakukan harus diawali dulu lah dengan kajian. Supaya kita menemukan segala sesuatu apa kebijakan strategis yang akan kita lakukan untuk penyelamatan Sulaman ini. Sulaman ini belum hancur, belum. Karena secara ekonomi dia masih berkembang. Cuman ini dibilang Bu Anda tadi agak menurun. Ada yang menurun ini itu. Nah, bagaimana cara menghidupkannya? Kalau di kami ditanyakan, ada 3 hal yang terpenting. Pertama, kajian. Yang kedua, pendokumentasian. Yang ketiga, diperlukan para maestro sulam ini diperlukan mengajarkan di lembaga pendidikan. Jadi kalau di PPNB itu dulu nama kegiatannya belajar bersama maestro. Artinya kalau untuk sulam, belajar bersama maestro sulam. Tidak dapat tidak. Kalau untuk menyelamatkan sulam kita. Dan ini perlu kita lakukan. Karena sulam ini adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi kita. Bukan hanya sekedar identitas. Tetapi dia punya kontribusi untuk kesejahteraan kita. Untuk sementara itu dulu, Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Ernatip menanggapi pertanyaan-pertanyaan. Perlu diketahui, keterbatasan kami dan jelas. Dipersilahkan Ibu Ernatip. Apa kepencet lah? Pun. Halo. Baiklah. Saya akan coba untuk merespon dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh Pak Yudi Febrianda terkait dengan asal mula dari sulaman di Koto Gadang. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa asal sulaman Koto Gadang itu pertamanya berkembang pada abad ke-16, yaitu yang diajarkan oleh putri dari Aceh. Tapi ketika itu apakah masyarakat di Minangkabau telah mengenal sulam atau belum? Sesungguhnya pernyataan itu saya peroleh ketika adanya surat putri tersebut untuk orang tuanya di Aceh, sang ayahnya. Jadi ketika dia menulis surat tersebut, dia menyebutkan aktivitas yang dia lakukan di sana, yaitu mengajarkan menyulam, penduduk situ menyulam. Pernyataan itu yang saya jadikan patokan bahwa ketika pada abad 16 ketika putri Panji tersebut berada di daerah tersebut, kesulaman itu mulai dikoordinir lah artinya gitu. Mungkin sebelum ini sudah ada masyarakat yang pandai menyulam, tetapi dilakukan secara sendiri-sendiri di rumah. Tapi karena kebijaksanaan dari putri tadi untuk merangkul orang lebih banyak, mungkin itu yang dimaksudkan oleh putri ini, dia mengajarkan sulaman tersebut. Jadi sebelum itu ada kemungkinan masyarakatnya sudah pandai menyulam, tetapi masih dilakukan secara sendiri-sendiri di rumah dan dia lakukan semampu yang dia ketahui aja. Jadi dengan adanya pengetahuan diberikan oleh putri ini, mungkin kemampuan mereka untuk menyulam akan lebih meningkat lagi dan akan lebih bervariasi lagi hasilnya dan bisa lagi untuk meningkatkan hasil sulaman tersebut. Jadi saya berpatokkan dari surat putri tersebut untuk orang tuanya karena dia menyebutkan dia mengajarkan perempuan-perempuan di situ menyulam. Itu dasarnya. Jadi kemudian terkait dengan yang ditanyakan oleh Ibu Yunita terkait dengan bagaimana pengrajin sulaman ini menghadapi COVID-19 ini. Terkait dengan situasi ini, rutinitas menyulam sepertinya tidak terganggu karena mereka melakukan pekerjaan di rumahnya masing-masing. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, kita kan dilarang untuk keluar rumah. Mereka sudah memang tidak keluar rumah dari dulu. Jadi mereka dari dulu melakukan pekerjaan itu memang sudah di rumah juga. Jadi mereka dengan adanya virus corona, penyebaran virus ini, sepertinya mereka tidak terganggu. Karena rutinitas mereka yang biasa di rumah, sekarang kita harus di rumah, bagi mereka itu sudah biasa saja. Karena mereka juga tidak beraktivitas di luar rumah dulu. Jadi mereka itu beraktivitas di rumah. Jadi
pekerjaan mereka sebagai pengrajin sulaman itu merasa tidak terganggu. Cuman mungkin yang agak terasa bagi mereka hasil yang mereka dapatkan itu, para orang yang berminat untuk mendapatkan sulaman itu agak terhalang untuk sampai ke tempat pengrajin tersebut untuk bisa melihat secara langsung dan memilih secara langsung jenis-jenis kerajinan yang mungkin bisa mereka beli sesuai dengan keinginannya. Jadi kalau untuk penghasilan rasanya memang agak terganggu, agak berkurang. Lagi pula hasil kerajinan Koto Gadang itu pemasarannya itu ada yang perantau Koto Gadang yang di Jakarta itu dikirim ke sana. Jadi para pengrajin yang ada di Koto Gadang itu dia tidak juga menjual secara langsung hasil kerajinannya. Jadi dia menyalurkan ke Yayasan Amai Setia. Nanti Yayasan Amai Setia lah yang nanti yang punya pemasaran sampai ke luar daerah. Itu untuk pemasarannya. Jadi kalau untuk pekerjaan mereka tidak terganggu karena mereka juga sudah terbiasa bekerja rumah, membuat rendo bangku juga dilakukan di rumah, menyulam juga mereka lakukan di rumah. Mungkin itu yang Pak saya informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan Nanda untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh partisipan. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya yang khusus diajukan kepada saya oleh Pak Mardoni di sungai yang tanah datar. Apa jenis dan motif sulamannya? Gini Pak Doni, di Sungai yang itu yang saya ketahui itu sekitar 10 tahun yang lalu ketika saya berkunjung ke sana. Beliau adalah seorang penenun dan juga seorang penyulam. Pada saat itu saya temui di sana dengan tusuk Kapalo Paniti. Namun perkembangan terakhir beberapa tahun belakangan mengetahui, tapi meneruskan pekerjaan neneknya ini. Tentang nomor kontaknya saya tidak terlalu tahu ya, tapi di Sungayang itu kita bisa bertanya tentang keluarga Hajar Rohani. Biasanya kita bisa mendapatkan akses ke mereka. Bagaimana strategi kerajinan? Oke, dari Ibu Yunita. Oh, ini sudah tadi. Dari Bapak Syaur Rahmat, mengenai sentra-sentra sulam yang ada di Minangkabau, memang Bapak, kita bisa lihat ini hanya dari kain-kain lama yang masih kita temukan di museum ataupun di toko-toko antik. Akan halnya pengerjaan sulam itu sekarang mungkin beberapa tempat sudah tidak bisa kita temukan lagi seperti di daerah Sanang Baka, contohnya misalnya. Jadi dari kain-kain lama yang ada, kita bisa melihat ada kecenderungan-kecenderungan tertentu untuk tiap daerah memang ada. Seperti misalnya di daerah Koto Gadang itu cenderung membuat motif floral, seperti bunga kenanga, cempaka, bunga tanjung, walaupun juga ada kadang-kadang bunga peony yang dari Cina itu, tapi kecenderungannya adalah floral. Sementara di daerah pesisiran seperti di
Pariaman, Pinareh di Padang, itu biasanya juga ada motif-motif pesisiran seperti binatang-binatang laut, ombak, dan motif burung hong, atau phoenix. Jadi kalau kita lihat, memang mereka memiliki kecenderungan motif-motif tertentu untuk tiap-tiap daerah, karena itu merupakan identitas daerah tersebut. Korelasi antara motif sulam dengan ragam hias Minangkabau lainnya kemungkinan besar ada, karena dari beberapa bentuk sulaman yang pernah saya temukan juga, memang kita bisa melihat ada motif salimpat, ada motif pucuk arabuang juga yang juga terdapat dalam ragam hias ukir dan ragam hias songket di Minangkabau. Namun sejauh yang saya tahu, secara spesifik karena sulam ini lebih banyak serapan dari budaya-budaya berkembang yang datang dan berkembang di Minangkabau, saya belum tahu apakah memang ada motif khusus yang dengan filosofi khusus menyangkut sulaman ini, karena yang saya tahu yang benar dan khas kerajinan itu adalah tenunan dan ukiran. Mohon dikoreksi kalau saya salah, tapi memang ada beberapa motif yang disesuaikan dengan motif asli Minangkabau. Tentang inventarisasi ragam hias ini, saya pikir sudah pernah dilakukan oleh para peneliti. Kalau tidak salah itu Ibu Jupriani pernah meneliti tentang sulaman Nareh Pariaman. Kemudian ada juga Bapak Adios Medi yang pernah meneliti juga tentang pakaian penghulu yang di dalamnya juga ada sulaman juga. Sebenarnya kita hanya belum tahu petanya, sejauh mana orang telah melakukan pencatatan terhadap kekayaan tradisi kita ini. Memang itu kekurangan kita karena tidak tahu peta pendokumentasiannya seperti apa. Pembuatan sulaman yang rumit pasti harganya bisa mahal dan hanya untuk golongan tertentu saja. Sebenarnya ini sangat itu sesuatu yang dikotomis juga, karena pada satu sisi kita menginginkan sulam ini tetap hidup, sulaman yang sangat kaya dengan motif, bahan terbaik ini tetap ada. Sisi lain kita juga ingin itu berkembang di seluruh kalangan masyarakat. Tapi saya mungkin harus mengambil di tengahnya ketika sulaman yang adati itu, saya masih pikir bahwa sulaman adati adalah sesuatu yang tidak bisa kita murah-murahkan. Tapi ada sulaman jenis lain yang lebih bisa digunakan untuk pemakaian biasa, yang seperti saya jelaskan tadi, itu bisa kita eksplorasi lebih jauh. Kita bisa melakukan banyak pengayaan motif di dalamnya. Seperti Ram Terawang, sekarang sudah ada kombinasi dengan suji, cai, yang dilakukan oleh para penyulam di Biaro. Saya pikir itu merupakan satu bentuk inovasi yang membuat sulaman ini bisa terjangkau oleh masyarakat biasa, dan juga keindahannya juga tetap bisa dipertahankan. Namun yang tadi seperti sulam-sulam adati, menurut saya akan lebih baik jika itu tetap seperti bagaimana itu dibuat pada waktu dulunya gitu. Sehingga kecenderungannya seperti ini. Biasanya kalau para pengrajin itu menemukan sumber untuk pemasaran, semua orang akan melakukan hal yang sama, sehingga yang membuat sulaman berkelas tadi akhirnya pelan-pelan mengarah ke sana juga, sehingga akhirnya hilang. Jadi kecenderungan untuk ikut dalam gelombang besar itu ada. Jadi memang harus ada yang dipertahankan di sini. Itu masalah pilihan.
untuk meningkatkan ekonomi pengrajin sulam, saya pikir sudah Pak Suarman tadi sudah banyak memberikan alternatif juga. Itu perlu kerjasama dalam berbagai sektor, apakah dinas terkait, kemudian juga para peneliti, universitas, bagaimana kita bisa mengembangkan sulam ini dan mencari titik-titik pasar yang bisa dimasuki oleh kerajinan ini. Di seluruh dunia kita pasti bisa mendapatkan itu, hanya kita tidak tahu bagaimana cara meraihnya gitu. Seperti di Amerika itu ada Textile Art Council yang selalu melakukan pemetaan terhadap tekstil tradisi di seluruh dunia. Dan asosiasi seperti itu banyak. Sebenarnya kalau kita punya generasi muda yang mau mencari jaringan untuk itu, saya pikir akan ada hal yang baik untuk para pengrajin sulaman nantinya. Mengenai stratifikasi motif sulam, mungkin Ibu Ernati lebih tahu daripada saya. Yang setahu saya memang sulam ini tingkatan-tingkatannya memang seperti yang tadi ada tingkatannya untuk adati dan tingkatannya untuk pakaian gitu. Jadi di sana stratifikasinya di sana jenis-jenis sulamannya. Tapi mengenai motif-motif tertentu saya belum tahu. Mungkin bisa kalau ada yang tahu bisa dikoreksi. Hah? Di mana Undi? Mana Un? Pak Un, udah ya Pak Un? Un mana Un? Apakah masih ada? Hah? Enak yang masuk balik Undi. Un. Enak. Halo. Assalamualaikum. Un. Mana? Ha? Nak tersambung ya, Dam? Nak tersambung. Nak. Tapi Bu tadi tidak ada nyuruh. Silakan Anda, masih ada yang mau dilanjutkan? Bu, saya ada yang mau ketinggalan dari pertanyaan tadi, Bu. Ya. Oke, kalau gitu saya persilahkan Ibu Erna untuk menambahkan pertanyaan yang diajukan oleh partisipan. Silakan Ibu Erna, singkat, padat, dan baiklah, terima kasih. Saya mohon maaf, ternyata masih banyak pertanyaan yang masuk ke HP tadi yang belum saya respon terkait dengan pertanyaan yang ditujukan kepada saya selaku membawakan materi tentang Sulaman Koto Gadang. Terkait dengan ada pertanyaan tadi, jedah antara abad ke-16 baru ada pendidikan sekolah ke abad 19 itu apa saja yang dilakukan oleh masyarakat. Sesungguhnya masyarakat di Koto Gadang sejak abad 16 itu sudah membuat sulaman. Tetapi pada abad ke-19 itu karena gagas oleh Rohana Kudus dibentuklah satu sekolah. Karena Rohana Kudus itu mungkin melihat potensi yang bisa dikembangkan dan di situ sudah banyak yang pandai menyulam atau menenun dan itu bisa dibagikan kepada perempuan-perempuan lain di daerah di Minangkabau ini. Maka oleh Rohana Kudus digagaslah suatu sekolah yang menghimpun para kaum wanita untuk mengikuti keterampilan tersebut. Jadi untuk memulai suatu sekolah itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tidak mungkin tidak sembarangan orang yang bisa membuat gagasan seperti itu. Tetapi Rohana Kudus orang yang telah banyak berkecimpung di luar dan banyak pengetahuannya, jadi dia bisa menggagas untuk membentuk sekolah tersebut. Jadi bukan berarti antara abad ke-16 ke 19 tidak ada aktivitas menyulam di Koto Gadang, ada. Suatu itu ada aktivitas menyulam. Tetapi pada abad ke-19 itu adalah terbentuknya sekolah Yayasan Ame Setia yang mengajarkan berbagai keterampilan untuk kaum wanita. Jadi ketika itu dari daerah-daerah lain berdatanganlah untuk mengikuti keterampilan tersebut sehingga di daerah tersebut seperti di Naras itu juga berkembang tenun, juga berkembang sulaman. Namun dalam perjalanan selanjutnya mereka tuh setiap daerah membawakan ciri-ciri khasnya sendiri. Seperti bordir lebih banyak dibuat orang untuk mukena.
Itu bordir. Kalau untuk tenun itu mungkin seperti tenun songket, yang di sungkang, tenun pandai sike, itu untuk tenun. Jadi kalau yang di sulaman juga banyak. Antara sulaman dengan bordir itu sepertinya sama, cuman kalau bordir itu pengerjaannya menggunakan mesin jahit. Dan mesin itu ada 2 tipe yang digunakan. Menurut daripada para pemakai hasil kerajinan tersebut, tingkat ketahanannya lebih kuat tahannya lagi bordir yang dihasilkan oleh mesin lama, mesin hitam, dibandingkan mesin yang keluaran sekarang, mesin putih. Karena sekali benang tercabut akan mudah longgar semuanya. Itu menurut pengakuan pemakai dari hasil bordir tersebut. Kemudian solusi dari untuk kesulaman Koto Gadang yang harganya mahal, mungkin banyak orang tahu bahwa Selembang Koto Gadang itu harganya cukup lumayan mahal. Jadi kalau orang Koto Gadang itu sendiri, dia akan tetap memakai sulaman tangan. Dia akan tetap memakai sulaman tangan. Berapapun mahalnya, dia akan tetap mengupayakan, dia akan tetap memakai sulaman buatan orang kampungnya sendiri. Makanya kalau dia mempunyai anak gadisnya masih kecil, dia sudah mulai mencicil untuk buat sulaman. Karena nanti ketika anak gadisnya itu menikah, sulaman itu adalah suatu yang akan diberikan untuk anak gadisnya tersebut. Itu karena dia setelah menikah nanti kan akan mengikuti adat istiadat, jadi dia akan harus memakai selendang tersebut. Kemudian terkait dengan sanksi, kalau ada orang yang tidak memakai sesuai dengan warnanya misalnya, sebetulnya sanksi secara harus dihukum, harus bayar denda tidak ada. Tetapi bagi orang yang merasa dirinya sudah tua, dia akan memakai warna yang merah, dia sendiri akan merasa malu nanti bersama orang-orang yang banyak. Kalau dia juga masih memakai motif yang padat, istilahnya motif sulam suji saya itu padat, dia sendiri yang akan merasa malu. Tetapi sanksi yang mengakibat dia harus bayar denda, harus dikucilkan tidak ada. Cuma dia merasa tidak nyaman ketika dia memakai yang tidak pakaiannya sendiri. Itu saja. Jadi itu diikuti aturan seperti itu oleh masyarakat di sana tersebut. Mungkin karena ada apa-apa dari panitia, waktu kita sudah sampai begitu. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Renate, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan grup tentang dialog Bu Tari. pelestarian ini lanjut. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, silakan berdiskusi. Bisa sedikit Bu Tari. Meskipun waktu secara live kita memang dibatasi hingga jam 4 sore, dan kita sudah masuk ke penghujung acara jam 4 sore. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa kami ringkaskan bahwa inti dari dialog pelestarian nilai budaya ini adalah bagaimana kita melestarikan sulaman tradisi Minangkabau ini. Bagaimana kita melindungi, bagaimana kita mengembangkan, dan bagaimana cara kita memanfaatkan. Semuanya tadi sudah dikupas tuntas oleh narasumber-narasumber kita. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini adalah awal bagi kita untuk bisa terus berkarya dalam rangka melestarikan warisan budaya yang kita miliki ini. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Bapak Suarman, Nanda, dan Ibu Ernatip yang telah memberikan materi. Dan kemudian saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi para partisipan kami yang jumlahnya kalau mendaftar kemarin hingga sampai ratusan, yang berasal dari Aceh hingga Papua, dan mudah-mudahan silaturahmi ini meskipun dalam kondisi yang terbatas bisa mengeratkan kita untuk memberikan perhatian kepada budaya dan tradisi kita. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari BPNB seluruh Indonesia, Bali, Makassar, kemudian Aceh, 11 BPNB yang ada di seluruh Indonesia juga hadir di sini, dan dari beberapa perguruan tinggi, dari Manado, dari seluruh Indonesia sudah berkumpul di sini. Mudah-mudahan kita bisa terus berkarya dan melestarikan budaya kita. Sekali lagi terima kasih, kami haturkan, mohon maaf jika ada salah kata dari kami selaku panitia penyelenggara yang kurang berkenan. Terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mohon untuk dinyalakan kameranya karena kami mau merekam gambar-gambar bapak-bapak dan ibu-ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini sebagai bukti bahwa kita sudah bertemu dalam media yang luar biasa ini. Ya Bapak-bapak dan ibu-ibu, silahkan dinyalakan kameranya semua. Mohon.
mohon dinyalakan kameranya semua biar terekam. Ibu wajah ganteng, wajah cantiknya kita semua biar bisa kami rekam dan ini menjadi bukti bahwa kita sudah berkarya dan kita sudah ikut melestarikan tradisi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Salam. Di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Senyum. Senyum. Dah. Sampai ketemu lagi pada dialog budaya berikutnya. Insya Allah. Sudah semua? Sudah direkam semua? Ngantuk dari mana? Mana itu neneknya dia punya waktu kecil. Buku peranan Dino Tanjung mau dia. Buku lainnya ada di sana. Cukup.